ada juga kita update sedikit ya, saudara ya. Kita update sedikit. Tadi ada kabar. Kabar apa dong ini? Duka cita apa sukacita, saudara? Ya, ada sahabat kita, Pak Alvin Lim, meninggal dunia ya. Sekarang ada di mana? Kita nggak tahu, saudara. Ya, ada di mana kita nggak tahu. Kan saya kan tidak kenal secara pribadi. Kita hanya pernah kontak beberapa kali dan perjuangan Pak Alvin untuk membela rakyat kecil. Ya, kita tidak tahu. Yang tahu anak istrinya lebih tahu dari saya, saudara ya. Dan orang-orang tentu sahabat-sahabat yang setiap hari berinteraksi dengan Alvin Lim ya. Tetapi apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, saudara ya, apapun ya yang kita perbuat ya, akan dihakimi ya. Kita semua dihakimi menurut perbuatan kita dan kita semua diberikan rewards, diberikan mahkota sesuai dengan perbuatan kita ya. Ya, turut berempati buat segenap keluarganya ya, segenap keluarga Pak Alvin Lim juga ya, juga buat apa namanya eh, LQ ya, buat LQ Law Firm ya, kita turut sampaikan semuanya karena bagaimanapun juga kita pernah punya MOU, pernah kerjasama dengan LQ ya dulu ya, Galarua ya, waktu zamannya Galarua dulu ya. Oke, kita akan bagus ya, nggak terlalu kecil ya. Cuman tadi puji-pujiannya itu kekecilan ya, saya nggak ngerti deh tadi kenapa kecil banget suaranya. Kalau yang sekarang suaranya bagus ya. Oke, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, Yerusalem, Tel Aviv, yang ada di Rusia, Ukraina, Mongolia, Afrika, dan semuanya di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom, Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, dan Sri Lanka, Shalom, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain, Shalom semuanya di Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, semua ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, dan ini adalah tahun ya di mana badai, tiang awan dan tiang api yang adalah badai itu adalah malaikat bagi Anda yang melindungi Anda dari semua musuh-musuhmu, yang melindungimu dari teriknya matahari, yang melindungi yang menghangatkan ya dirimu dari dinginnya malam di padang gurun. Dan badai itu yang menuntunmu sampai ke tanah perjanjianmu, saudara. Di mana tanah perjanjianmu? Buat saya dan keluarga saya, inilah tanah perjanjian saya. Inilah tanah Kanaan saya, saudara ya, di Belanda ini. Apakah harus selesai semuanya? Enggak, di tanah perjanjian kita harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, mengapa kita harus untuk apa Torah itu diberikan, saudara? Supaya kamu bisa survive, ya, dan kamu tidak terlempar dari tanah perjanjian, saudara. Makanya kamu harus hidup di dalam Torah, ya, di dalam cinta. Kalau saya tetap hidup di dalam cinta, maka saya akan tetap hidup penuh dengan susu dan madu di sini, saudara. Nah, itu nanti kita akan membahas beberapa hal ya. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, itu khotbah saya tadi malam dan mungkin akan saya bahas sedikit secara singkat. Nah, tapi tema kita hari ini adalah rahasia langit dan bumi yang baru, saudara ya. Rahasia langit dan bumi yang baru yang pernah saya pernah mimpi tentang langit dan bumi yang baru, dikasih penglihatan ya waktu saya SMA kelas 2 atau kelas 3 ya, saudara ya. Saya diberi penglihatan tentang langit dan bumi yang baru ini, saudara ya.
Dan itu luar biasa. Dulu saya tidak mengerti, tapi makin hari, makin kemari, makin jelas penglihatan itu, saudara. Dan hari ini akan saya bukakan rahasia langit dan bumi yang baru itu kepada Anda semua. Ya, apalagi supaya Anda diiming-imingi, supaya Anda senang ya, supaya Anda menantikan langit dan bumi yang baru. Tanah Kanaan ini baru sekedar tanah Kanaan, saudara. Baru ini baru tanah perjanjian. Belum langit dan bumi yang baru, saudara. Belum. Tanah Kanaan saya, tanah perjanjian saya ini yang Tuhan berikan kepada saya ini baru tanah perjanjian, supaya saya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Ya, karena kan itu, mengapa orang Israel punya tanah perjanjian? Supaya Israel bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Jadi ketika masuk tanah perjanjian itu bukan sekedar masuk terus jual tampang, pamer sana, pamer sini. Nggak bisa, saudara. Anda harus menjadi berkat bagi bangsa. Anda punya kewajiban yang berikutnya setelah Anda masuk tanah Kanaan. Apa tanah Kanaan bagi Pak David? Tanah perjanjian bagi Pak David. Ya, kita mau doakan hari ini untuk Pak David ya. Dan untuk teman-teman yang lain, hari ini 15 orang ya. 15 orang sambil kita selingi dengan tanya jawab Alkitab. Bacaan kita dari Kejadian 3 ya, dan dari Wahyu 22 ya. Nanti saya akan membahas sedikit saja, saya akan menyingkapkan sedikit ya, karena ini khotbah berseri sebetulnya, tapi ya nanti kita lihat ya seberapa jauh kita bisa, karena hari ini kita akan membacakan nubuatan untuk teman-teman yang ketinggalan, nanti yang kurang masih minggu depannya lagi, saudara ya. Oke, mungkin sambil untuk ya, jadi kalau ini kita untuk tanya jawab Alkitab, saudara, kalau Anda melihat untuk tanya jawab kita begitu nggak ada yang resen, saya langsung untuk membacakan nubuatan itu gitu ya, saudara ya. Begitu ada yang resen, ya kita boleh berselang-seling ya, jadi supaya nggak tunggu-tungguan. Nah, saudara, ada juga kita update sedikit ya, saudara ya. Kita update sedikit. Tadi ada kabar. Kabar apa dong ini? Duka cita apa sukacita, saudara? Ya, ada sahabat kita, Pak Alvin Lim, meninggal dunia ya. Sekarang ada di mana? Kita nggak tahu, saudara. Ya, ada di mana kita nggak tahu. Kan saya kan tidak kenal secara pribadi. Kita hanya pernah kontak beberapa kali dan perjuangan Pak Alvin untuk membela rakyat kecil. Ya, kita tidak tahu. Yang tahu anak istrinya lebih tahu dari saya, saudara ya, dan orang-orang tentu sahabat-sahabat yang setiap hari berinteraksi dengan Alvin Lim ya. Tetapi apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, saudara ya, apapun ya yang kita perbuat yang akan dihakimi ya. Kita semua dihakimi menurut perbuatan kita, dan kita semua diberikan rewards, diberikan mahkota sesuai dengan perbuatan kita ya. Ya, turut berempati buat segenap keluarganya ya, segenap keluarga Pak Alvin Lim juga ya, juga buat apa namanya LQ ya, buat LQ Law Firm ya, kita turut sampaikan semuanya, karena bagaimanapun juga kita pernah punya MOU, pernah kerjasama dengan LQ ya dulu ya, Galarua ya, waktu zamannya Galarua dulu ya. Oke, kita akan terus membela kebenaran, kita akan terus beritakan kebenaran, mengatakan suara kenabian di dunia yang mengerikan ini. Ya, hari ini kita mendengar kabar, nanti besok kita bahas ya, Senin ya, bagaimana Houthi digempur oleh pemerintah Yaman sendiri. Kacau sekali ini ya, sama seperti Gaza kemarin digempur oleh Palestina. Hamas itu digempur sama Palestina, kemarin itu Houthi diserang sama pemerintah Yaman sendiri, ya. Syria diserang sendiri. Nanti sebentar lagi Iran ya diserang sama rakyatnya sendiri. Kacau sekali nih dunia Islam ini ya. Saudara, ada tiga kekuatan, ada tiga kelompok, ya mungkin empat, yang satu penggembira saja. Ada tiga kelompok. Satu adalah kelompok Yahudi, saudara ya. Dua adalah kelompok Kristen, yang ketiga kelompok Islam, yang lain itu cuma penggembira. Gereja setan termasuk, saudara, cuma trio kwek-kwek penggembira saja, mudah-mudahan teletabis yang berpelukan begitu, saudara ya.
Jadi satu kelompok Yahudi, dua kelompok Kristen, tiga kelompok Islam. Itulah tiga kelompok yang ada di dalam Alkitab kita, saudara ya. Di dalam Wahyu terutama ya, sangat jelas tertulis ya. Ada tiga kelompok, kelompok Yahudi, kelompok Kristen, dan kelompok Islam. Nah, kelompok Islam ini main sepertiga ya, menyesatkan sepertiga dunia. Yang 2/3 ada ya, yang 2/3 yang jadi kelompok Kristen dan kelompok Yahudi ini, saudara. Makanya sepertiga dunia. Islam itu jumlahnya selalu sepertiga, ya, selalu jumlahnya sepertiga. Nah, saudara, kelompok kalau Anda melihat semua peraih Nobel, semua penemuan di dunia yang positif itu, yang baik-baik, yang bagus-bagus, dilahirkan oleh kelompok Yahudi dan kelompok Kristen. Semua penemuan, semua yang baik-baik. Tetapi kalau Anda melihat kelompok yang Islam ini selalu berakhir dengan apa, saudara? Dengan keruwetan, dengan ribut, terorisme, ya, dengan bom bunuh diri, wah, perang yang mengerikan, wah, pokoknya yang ruwet-ruwet itu ya, saudara ya. Kelompok yang ketiga ini ya, kelompok yang memang pengacau ya, pengacau. Nah, saudara, kelompok yang pertama dan kelompok Yahudi dan Kristen. Kelompok Yahudi ini dia akan memerangi anti-Kristus, anti-Mesias, anti orang-orang yang diurapi Tuhan dengan persenjataan, ya, seperti hari ini Israel melawan dunia Islam dengan senjata, ya, menurunkan api dari langit itu benar-benar hurufiah api dari langit, wush, habis itu ya, Houthi, ya, si Hamas, si grupnya Syria, grupnya Lebanon. Ya, Lebanon juga sama ya, Hezbollah diserang sama tentaranya Lebanon sendiri ya, kacau sekali. Sementara kelompok Kristen ya, kelompok Kristen memerangi ya ideologi agama Babel ini dengan ideologi ya, dengan pemberitaan Injil dan dengan kabar sukacita. Ya, kabar sukacita yaitu berdiakonia. Tapi Israel juga, saudara ya, selain dengan fisik, persenjataan fisik, tetapi Israel juga menyebar diakonia ke seluruh dunia. Banyak negara-negara dibangun oleh Israel, saudara ya, oleh orang-orang Kristen. Bagaimana negara Arab? Berapa banyak yang dibangun sama negara Arab? Nggak ada. Negara-negara Arab hanya urunan sperma doang, saudara ya, mengurung sperma di mana-mana, ya, dan ngaco di mana-mana. Bahkan kemarin yang di Amerika juga Arab lagi, yang di Jerman kemarin Arab lagi, orang ya, kacau sekali ya.